Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, senang kembali. Saya Yasin Alibi dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi kembali hadir menyapa Anda semua, tepatnya di lembaran ke-28 di bulan Ramadan 1443 Hijriah, tepatnya hari Sabtu 30 April 2022 Miladiah. Dan tentu sore hari ini kita kembali akan memberikan kajian-kajian menarik di mana di studio kami, di studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sudah hadir narasumber kita yang nanti akan mengkaji tentang 10 amalan ringan ternyata ini berpahala besar. Dan bagaimana nantinya kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum Ustadz Farid Wajidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Walaupun sudah berada di penghujung Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan semakin bersemangat. Amin. Alhamdulillah. Dan kita sore ini Ustadz Farid akan membahas tentang 10 amalan ringan. Tetapi 10 amalan ringan tersebut berpahala besar, begitu Ustadz ya? Insyaallah seperti Ya. itu. Baik sahabat podcast, langsung saja kita dengarkan mukaddimah dari Ustadz Farid Wajidi, SAG MPDI. Beliau adalah pengawas pendidikan agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Yasin Alibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Kemenak yang saya hormati, para pendengar yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah on air. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kemenak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mari kita mengkaji bersama tentang 10 amalan ringan tapi ternyata berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa salah satu dari amalan-amalan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan insya Allah menjadi sunnahnya, ringan diucapkan di lisan akan tapi berat di timbangan amal nanti di akhirat. Contohnya adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian ada beberapa hal di sini. Di antaranya ada 10 amalan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah mendengarkan azan. Sahabat Kemenak yang saya hormati, mendengarkan azan sudah biasa. Dan kita terus mendengarnya, baik itu setelah muadzin yang satu di satu masjid akan terus berlanjut ke muadzin di masjid yang lainnya. Dan insya Allah ini merupakan amazing ya, fenomena yang luar biasa. Suara azan itu tidak akan pernah berhenti di bumi ini. Sahabat Kemenak rahimakumullah, azan merupakan seruan dan penanda waktu masuknya sholat bagi umat Islam, sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan azan, kemudian ada doa sesudah azan itu.
Sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 614 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athul maqama mahmudal lati wa'attah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan doa tadi yang artinya adalah ya Allah Rabb pemilik dakwah yang sempurna atau panggilan yang sempurna ini, salat yang ditegakkan berikanlah kepada Muhammad wasilah atau kedudukan yang tinggi dan fadilah yaitu kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Maka orang yang berdoa seperti itu dia akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Yang kedua Ustaz Yasin adalah membaca doa sesudah azan. Tadi sudah jelas ya bahwa selain kita mendengarkan, yang kedua adalah kita membaca doa. Dan yang ketiga adalah mengamini imam saat sholat berjamaah. Ini menjadi penting bagi kita. Kadang-kadang kita lepas konsentrasi, tidak tumakninah, tidak khusyuk, maka ketika imam mengucapkan waladhdallin, terkadang kita tidak mengucapkan amin. Ini ringan Ustadz Yasin, bahwa seseorang yang mengamini imam saat sholat berjamaah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sangat luar biasa. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin, karena siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka dosanya yang lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang keempat, amalan ringan dan ternyata berpahala besar itu adalah mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini menjadi sangat penting bagi kita sekalian. Meskipun tidak wajib, namun membaca Rabbana walakal hamdu saat bangkit dari rukuk juga dapat mendatangkan pahala yang besar. Keutamaannya adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Namun Rasulullah mengingatkan, ada sejahat-jahat pencuri, Ustadz Yasin. Siapa itu? Pencuri dalam sholat. Bukan mencuri sandal jamaah, akan tetapi mereka yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Kita ketahui bahwa kadang-kadang orang rukuk belum sampai dia sempurna rukuknya, kemudian dia mengikuti Sami Allahu liman hamidahnya imam, kemudian dia iktidal. Demikian juga ketika sujudnya belum sempurna, dia sudah menuju kepada gerakan sholat yang selanjutnya, yaitu duduk di antara dua sujud. Bisa dilanjutkan ya? Baik, ya. Baik sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita atau kajian kita sore hari ini tentang 10 amalan ringan, tetapi itu semua bisa menjadikan pahala yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz Arif telah menyebutkan salah satunya adalah mendengarkan adzan, begitu Ustadz ya. Kemudian membaca doa, mengamini imam saat salat berjamaah, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, itu baru 4 Ustadz. Baru 4. Nah, kira-kira yang kelima berikutnya apa Ustadz? Ya. Silakan Ustadz. Jika durasinya sampai nanti, ya ini akan Insyaallah panjang gitu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan yaitu pada amalan yang kelima, yaitu membaca ayat kursi setelah sholat.
Sahabat Kemenak yang saya hormati, memang menjadi kebiasaan bagi kita sebagai seorang mukmin untuk tidak tergesa-gesa setelah selesai salam kemudian kita bergerak tidak zikir, sehingga Allah memberikan kemuliaan bagi mereka yang membaca istighfar, kemudian Allahumma antas salam, kemudian membaca Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Ini ada sebuah keutamaan, yaitu tidak akan menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Ini yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ustaz. Saya bacakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubah lam yang na'hu min duhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Yang keenam adalah membaca basmalah saat beraktivitas. Ini adalah sebuah kebiasaan kita. Kita mau duduk podcast ini pun kita juga membaca basmalah. Ya, kita melihat HP barangkali ada WA masuk, itu pun membaca basmalah. Insyaallah seperti itu. Membaca basmalah saat akan beraktivitas. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib, kullum ri'in dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut akan terputus. Sangat ringan sekali kita mengucapkan basmalah. Kita apapun ya, menggunakan sandal, kita akan naik kendaraan, ya, itu semuanya apabila diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah akan memberikan pahala yang besar. Yang ketujuh adalah mendoakan orang lain dalam kebaikan. Apalagi orang lain yang kita doakan itu tidak tahu bahwa dia kita doakan, maka ini akan menjadi sangat luar biasa. Tercantum dalam sebuah hadis, ya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah yang mustajab, yaitu terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya itu ada malaikat yang bertugas untuk mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Saya doakan mudah-mudahan Ustadz Yasin, amin, bisnisnya lancar, rezekinya barokah, seperti itu ya. Nah, insya Allah itu nanti doa itu akan kembali kepada saya, karena ada malaikat-malaikat di samping saya yang akan mengembalikan doa itu kepada yang berdoa tadi. Yang kedelapan ini agak cukup berat Ustadz Yasin ya, yaitu tidur dalam kondisi suci. Masya Allah. Kalau Ustadz Yasin ini mungkin sudah terbiasa ya, berwudu terlebih dahulu, kemudian menuju kepada tempat tidur. Selain mandi dan menggosok gigi, jangan lupa berwudu sebelum tidur. Sebab tidur dalam keadaan suci akan mendatangkan pahala. Ya, ini menjadi sangat penting bagi kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, tidur kita bisa jadi sebagai pemutus amalan maksiat kita. Kita istirahatkan fisik kita. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar sehingga kita maksimal ketika kita setelah selesai istirahat, kemudian kita nanti bangun untuk memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kesembilan ya adalah melakukan sujud syukur ya. Sujud syukur. Ya, sangat luar biasa ya. Kita tidak sering mungkin ya ketika kita mendapatkan karunia yang luar biasa ya, anak kita lulus ya, mampu untuk hafal 30 juz ya, kemudian kita sujud syukur, itu merupakan anugerah yang luar biasa. Tapi sesekali kita mendapatkan anugerah dari Allah, terkadang kita lupa untuk sujud syukur ya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Di sini dijelaskan Ustaz Yasin, an Abi Bakratin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Dari Abu Bakrah
dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud pada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, ini yang juga cukup berat, hampir sama dengan kita berwudu setiap akan tidur, yaitu adalah selalu mengistiqomahkan hal yang baik dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada unsur istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan kita. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, khairul a'mali adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun itu sedikit. Itu sangat luar biasa, apalagi hari, jam, menit, dan detik kita di bulan suci Ramadan kita harapkan penuh dengan nilai-nilai ibadah. Dan Allah telah memberikan fasilitas kepada kita, amalan-amalan yang mudah untuk kita ucapkan, untuk kita lakukan, dan semoga akan memberikan kita pahala yang cukup besar. Gitu Ustadz Yasin. Baik, sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, itulah 10 amalan ringan ternyata berpahala besar yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Farid Wajdi, SAG MPDI. Beliau adalah pengawas pendidikan agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pada jenjang SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Banyuwangi. Dan tentunya kita berharap di antara amalan-amalan yang ringan tersebut kita tentu bisa nantinya bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Ustadz, menarik sekali ini. Tadi disampaikan di antara 10 ini ada amalan yang mungkin ringan bagi kita Ustaz. Salah satunya adalah ini, mendengarkan azan, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Namun demikian kedengarannya ringan sekali, tetapi kok kadang-kadang ketika ada azan kadang-kadang masih ada yang main HP, kemudian juga tidak mendengarkan. Nah sebetulnya ini bagaimana Ustaz supaya kita yang mendengarkan ini terus berubah begitu Ustaz? Ya. Ada upaya-upayanya lah begitu. Insya Allah ini menjadi salah satu dari target kenapa podcast ini diadakan seperti itu ya. Oh, gitu, ini adalah untuk saling mengingatkan kita agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka salah satu di antaranya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Apalagi suasana yang cukup penuh dengan kasih sayang terhadap sahabat Kemenak semuanya, watawasau bil marhamah. Seperti itu ya. Ini menjadi luar biasa. Sehingga ketika kita memahami betul arti pentingnya menjawab azan, kemudian berdoa sudah azan, dan itu terus kita ingat dan menjadi kebiasaan kita, ya manusia itu bisa karena biasa. Gitu ya. Inilah yang menjadi kebiasaan kita. Sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Contohnya ketika kita bersenda gurau atau sedang bercengkrama, kemudian azan berkumandang, maka kita bisa saling menasihati. Mari kita dengarkan terlebih dahulu azan, setelah itu berdoa. Ya. Kalau bisa, luar biasanya adalah lanjut kita mengambil air wudhu, kemudian bisa sholat syukur wudhu, dilanjutkan dengan sholat sunnah qobliyah seperti itu. Iya Ustaz. Jadi tetapi kenyataannya Ustaz, ketika azan itu berkumandang, tidak sedikit dari saudara-saudara kita, yang mungkin juga kita gitu ya, ketika azan dikumandang itu kan sebetulnya menunjukkan Allah telah mengundang kita akan masuknya waktu, entah itu zuhur, asar yang ada di kantor begitu. Tapi kadang-kadang masih asik tinggal sedikit melanjutkan. Nah ini sebetulnya harus ditinggal begitu saja. Ya, idealnya seperti itu ya. Karena dalam azan itu kita diingatkan ya, kita kan diajak untuk hayya alal falah. Ya, marilah menuju kepada kebahagiaan, kemenangan gitu kan. Apa wasilahnya hayya alal sholah gitu. Kita melakukan sholat, kemudian kita akan mendapatkan kemenangan. Seandainya kita menghayati itu sangat luar biasa. Nah ini kadang-kadang kurang menghayatinya. Ini. betul. Ya ini mari kita bersama-sama ya selama di bulan Ramadan ini betul-betul kita kuatkan itu. Maka
Ramadan dikatakan sukses apabila ada athar, ya, ada bekas, ya, yang dapat kita praktekkan dan dapat kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari 11 bulan pasca Ramadan. Kadang-kadang lucunya gini Ustaz, ya. Besok itu adalah 1 Syawal, jangankan ya kegiatan-kegiatan yang ringan ya, yang menjadi kebiasaan kita seperti sholat lail, ya, sholat taraweh, itu kita tinggalkan ya. Karena apa? Kita sibuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan ketika kita mengawali 1 Syawal itu. Ya mungkin kita mempersiapkan baju untuk khutbah kan seperti itu kan ya. Kemudian ibu-ibu menyiapkan makanan ringan yang akan disiapkan untuk ikramud duyuf ya. Betul, gitu ya. Memuliakan tamu, memuliakan tamu seperti itu ya. Ya kita berharap Ustadz apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan tentu bisa nanti membekas atau bisa terus berlanjut istiqomah di luar bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di siaran podcast yang disiarkan langsung dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang terus hadir bersama Anda semua di saat menunggu saat berbuka puasa. Nah, tentu di Injury Time saat-saat kita akan ditinggalkan oleh Ramadan yang begitu mulia ini, kita terus harus mempunyai semangat yang luar biasa untuk mengerjakan amalia-amalia yang ringan, tetapi itu semuanya bernilai ibadah di mata Allah. Nah Ustadz, ada lagi Ustadz tadi ini ketika kita mau tidur Ustadz, ketika ngantuk kadang tanpa terfikir begitu sudah merebahkan tubuh di pembaringan hilang Ustadz, lupa dengan satu amalan yang ringan tapi nilainya besar, salah satunya tidur dalam kondisi suci berwudu. Nah perlu dibagikan tipsnya nih Ustadz. Iya, ini menjadi kebiasaan yang mendapatkan apresiasi luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi mereka-mereka yang sanggup istiqomah ya untuk berwudu setiap kita akan tidur ya. Boleh jadi kita memiliki anggapan bahwa boleh jadi itu adalah tidur kita yang terakhir. Apabila kita tidur dalam keadaan suci, kemudian Allah mengambil dan mencabut nyawa kita dalam keadaan suci, maka insya Allah kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Seandainya kita tahu target setiap apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, boleh jadi kita belajar di hikmatut tasyri' seperti itu ya, hikmah-hikmah disyariatkannya, ibadah kita, syariat-syariatnya, maka insya Allah kita akan termotivasi ya. Sekecil apapun itu, tabassumu fi wajhi akhika fahiya shadaqah gitu kan, senyum saja apabila kita memahami makna yang terkandung dalamnya, maka kita akan senantiasa tersenyum. Yang penting ada lawannya gitu kan. Jangan senyum sendiri. Tapi sekarang banyak loh Ustaz. Artinya kalau syarat tersenyum harus ada temannya gitu kan. Tapi sekarang banyak orang mojok senyum-senyum sendiri. Ternyata Ustaz, dia pakai helm, di dalamnya ada HP-nya. Itu adalah digitalisasi. Betul. Nah, menarik sekali Ustaz. Jadi memang tidur dalam kondisi berwudu itu memang salah satu amalan kelihatannya ringan tapi berat dilaksanakan. Betul. Dan tentu bukan hanya ketika mau tidur saja Ustaz ya. Kira-kira setiap hari bisa nggak Ustaz kita bisa berwudu? Kemudian tipsnya apa supaya setiap mau berangkat kerja dimanapun kita berada tetap dalam keadaan suci? Ya. Pertanyaan itu betul-betul mengena ya. Artinya apa? Jika saya mampu menyampaikan itu, telunjuk satu ini kepada orang lain, 4 jari ini kepada saya gitu. Maka dari itu ya, apabila kita berusaha ya, setiap harinya kita menjaga wudhu, terutama orang-orang yang mungkin salafus soleh, para asatid kita, para kiai kita itu sangat luar biasa ya, sangat rigid, sangat kaku dalam hal menjaga wudhu ini. Karena apapun amalan, jika kita dalam keadaan memiliki wudhu, maka insya Allah akan berlipat ganda pahalanya. Dalam keadaan suci setiap hari setiap. Insya Allah seperti itu. Baik, sahabat podcast dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian kita sore ini akan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Dan Ustadz, terakhir ini
Ini juga penting Ustaz. Di bulan Ramadan kita sudah membangun sedemikian rupa dan meningkatkan kualitas ibadah kita, intensitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana Ustaz upaya-upaya kita, semua ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan terus istiqomah di luar bulan Ramadan seperti yang disampaikan tadi, istiqomah dalam hal kebaikan. Iya. Terima kasih Ustaz Yasin. Ini akan kita pertaruhkan ya ketika kita selesai untuk satu Syawal itu ya. Sangat luar biasa apabila seorang mukmin melanjutkannya kebiasaan itu untuk melaksanakan apa? Puasa Syawal selama 6 hari. Ya, ini merupakan sebuah racikan ya, rumus tersendiri dari Rasulullah Muhammad SAW, kiat-kiat bagaimana kita mengistiqomahkan ya kebiasaan-kebiasaan kita di bulan suci Ramadan. Puasanya di bulan Syawal selama 6 hari, kemudian malam-malamnya kita hidupkan dengan sholat lail. Sangat luar biasa. Namun apa yang terjadi? Biasanya 6 hari di awal Syawal itu sangat luar biasa ya, godaannya ya, ketika kita harus silaturahim seperti itu. Tapi ada orang-orang yang mampu istiqomah itu, meskipun silaturahmi, akan tapi beliau sanggup masih melaksanakan puasa Syawal 6 hari berturut-turut ya. Baik. Ya, seperti itu. Baik sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, sebetulnya kita ingin terus berinteraksi, komunikasi dan mengkaji kajian yang luar biasa di kesempatan sore hari ini. Namun waktu jualah yang membatasi kita, Ustadz Farid ya. Dan kita akan mengakhiri kajian kita tentang 10 amalan ringan ternyata berpahala besar. Dan kita berharap sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, kajian ini akan terus memancar dari studio podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan terus akan memberikan wahana-wahana ilmu kepada sahabat Kemenak dimanapun Anda berada. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz Farid Wajidi SAG MPDI yang telah memberikan tausiah Ramadan di kesempatan sore hari tentang 10 amalan ringan dan berpahala besar. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di Insya Allah, Ramadan amin. Di tahun akan datang dan umur panjang. Amin. Terus mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Amin. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya dan sahabat Kemenak, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Yasin Alibi dan Ustadz Farid Wajidi beserta kru yang bertugas dari studio podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mohon undur diri dari hadapan Anda. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.